Sing mendirikan NU Kiai Hasyim apa kono Asy'ari? Asy'ari ku abahe. Terus Kiai Hasyim Asy'ari ku duwe mbah duwe boyo jenenge nek gak salah Abdul Halim ta ya apa. Iku pemimpin atau komando pasukan Pangeran Diponegoro di bawah asuhan Sentot Alibasa. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki, nyantai saja. Ayo subscribe, biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Wih, gak ngerti ya kan ya? Nggak, itu padahal pejuang Islam itu, pejuang Islam, sing mati-matian ngelawan Belanda, yang Belanda itu nggak perkutik walaupun kalah. Tapi Belanda sempat bikin pusing gara-gara Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ada yang mengatakan namanya Abdul Hamid. Saya nggak tahu, whatever. Pokoknya itu tokoh pihak kerajaan kono. Kerajaan apa? Solo atau Jogja itu? Jogja ya. Sekitar tahun 1825 sampai 30 itu adalah masa peperangan Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh wakil-wakilnya Sentot Alibasa. Lah Sentot itu menaungi atau membawai beberapa peleton-peleton. Salah satunya adalah peleton yang dipimpin oleh kalau nggak salah Abdul Halim. Ngono lho, buyute Gus Dur. Nah, ketika perang musuh Belanda memang kacar-kacir. Gimana enggak wong Pangeran Diponegoro ditembak gak kena, Sentot Alibasa ya. Wes dibom ditembak ya gak kena. Termasuk buyute Gus Dur iku mang, buyute Kiai Asy'ari mang lho. Nah, kesebut Petro iku lak saking banyak akali ta. Tulan tak Punokawan, sapa Punokawan itu? Semar, Gareng, Petro, Bagong. Wes, papat. Malfarku baina Semar wa Togog. Apa bedanya Semar dan Togog? Sak dulur lho iku. Karo. Wes, tak kei bocoran titik. Togog ambek Semar itu satu saudara, yang saudaranya itu ada 4. Terlahir dari telur. Nah, Semar ini jelmaan daripada kulit telur yang paling tipis yang di dalam telur. Dan yang kuning itu ada saudaranya juga. Nah, kulit luar itu menjadi Togog gitu. Berarti cacake Togog itu. Bentuke ya kayak Semar ngono iku. Terus nek Semar iku wetenge kan. Nah, bapake biyen gawe sayembara. Sapa sing iso menangno sayembara, mongko mimpin nang kahyangan. Apa kahyangan itu? Kerajaan langit lah. Wis wallahu alam, aku gak ngerti iku ya. Iku sayembarae napa, Bah? Nguntal gunung. Oh ya, ono gunung daerah kahyangan gede, besar gunungnya itu. Siapa yang bisa
nguntal lan sak ngelepehi dengan selamat, maka itu yang sebagai pengganti saya. Wah, yang namanya Togog saya jenenge anak Barep. Bukan Barep, pokoknya kakaknya Semar. Gunung cekletek gede diuntal kerang, gunungnya meledos. Pas diuntal meledos, duwur, mulane lambene ndower suwek ya, terus banyak luka-luka dan banyak bopeng-bopeng. Ya itu gara-gara akhirnya kalah, gak iso menguasai gunung. Ganti Semar iso diuntal tek dilebok weteng ngelepeh gak iso gitu, gak iso ngelepeh. Akhirnya lawan wetenge Semar ya apa saiki, nah itu sini gunung. Nah, krono media yang dipakai untuk lomba sudah hilang mulai jerone. Nah, akhirnya pemenangnya adalah adiknya Semar. Paham? Iku bakal tak critakno sing lengkap iku. Ada namanya Abdus Salam. Abdus Salam ini adalah sama-sama berjuang untuk Pangeran Diponegoro. Itu nggak tahu tahunnya berapa, pokoknya 1800 antara 30 sampai 25 sampai 30. Ketika Belanda menang, semua agresi semua mantan pasukannya Pangeran Diponegoro ditangkepi, dan Ki Abdus Salam ini lolos. Ki Abdus Salam ini cikal bakal buyute Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah. Nah, itu orang besar. Lah Ki Abdus Salam itu kejuluk dinamakan Mbah Yai Siha atau Mbah Yai Soiha. Soiha itu artinya nyenggerang, jerit. Kok iso diarani jerit? Kan gitu. Akhirnya Ki Abdus Salam itu melarikan diri ke arah Jombang berikut 25 pengikutnya. Ya, akhirnya nang desa namanya Desa Gedang, daerah Jombang kono. Yang dulunya itu banyak perampoknya, banyak malingnya, banyak kemaksiatannya, tapi alhamdulillah gara-gara Kiai Abdus Salam berikut santri-santrinya, pengikutnya di situ, akhirnya beliau mendirikan satu komunitas, satu kampung yang ala pesantren. Setiap hari diisi berjamaah, diisi ngaji. Is kayak pondok, akhirnya jadi pondok temenan. Dan dulu itu pondoknya bukan pondok tambak beras atau tebu ireng, bukan. Pondok pesantren Selawe. Apa Selawe? Santri ini mek Selawe. Akhirnya ketika Kiai Abdus Salam itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun di daerah situ, maka pengaruhnya semakin besar. Lah Kiai Abdus Salam itu kelebihannya gak iso ngaji tok, pendekar. Kayak biasanya apa? Ilmu Pancasona atau apa? Rawi Rontek atau apa lagi ilmu-ilmu itu? Ajian serat jiwa itu jadine sapa? Karo nek Rawi Rontek iki Mbah Iskandar Bungkul. Nek Pancasona iku jarene, tapi wallah alam gak tau aku, gak iso mati. Aku tunggu ya aku. Ana wong gak iso mati to kon. Nek malaikat teko bil apa kon. Akhirnya Belanda wah iki alamat Abdus Salam iki. Bikin kampung, desa, komunitas yang kelihatannya mau berontak terhadap VOC Belanda, Dekuk. Oh, sama Dekuk itu. Ini jenderale. Hah? Melabi lah 10 November. Iku panglimae Belanda resah karena melihat si Abdus Salam mulai banyak pengikutnya. Sing dulu santrinya cuma 25, sekarang semakin banyak. Mara pejuang-pejuang dari segala daerah ke arah situ karena tabarukan dan minta nasihat kepada Kiai Abdus Salam sesepuh, karena dulunya beliau itu adalah pernah
punya pengalaman perang bersama Pangeran Diponegoro. Dengan temannya tadi namanya kalau nggak salah Abdul Halim atau apa itu ya. Itu adalah garisnya menurunkan Gus Dur. Paham? Tuh. Akhirnya Belanda rapat, ditanyakan, ada utusan Belanda datang ke Kiai Abdul Salam menanyakan kegiatannya. Pak Yai, kalau pagi ada apa ini ya? Kok jer-jer semuanya? Oh, iku sir, iku saking apa jenenge? Upacara baris. Pak Kiai ingin memberontak kolonial atau Belanda. Kiai, lah ser. Ngapain berontak itu? Sir, wis tau ro sego pecel? Pernah tahu rasanya nasi pecel? Oh iya, pecel. Enak itu pecel. Lah iya, kalau pecel itu enak ngapain berontak? Ya, mending makan pecel ae, Sir. Mantap jenenge Belanda. Gak berontak bareng. Goblok kan biji ngono tak percaya ya. Goblok itu jenenge. Tapi setiap hari terdengar suara teriakan dari para santri. Siap! Wow! Mana balik? Glundeng. Ya kan ibaratnya kan belajar perang menggunakan pedang, menggunakan ketahuan lagi, semakin curiga lagi. Gitu ya. Akhirnya Belanda pimpinannya dekuk atau apa itu ya? Wis gak ngerti lah wis iku ya. Ya sik tulisannya. Nah, akhirnya para Belanda sepakat harus ditangkap. Ini kelihatannya sudah nggak bisa ditolerir. Wis ikulah wis gak bisa diampuni lagi. Karena kelihatannya semakin terlihat memberontak dengan mempersiapkan pasukan. Ya. Gak mungkin lah akhirnya. Sir, katanya itu tidak berontak, Sir. Nggak mungkin, itu pasti berontak, pakai pistol, tombak, lalu tarung. Mana mungkin liwetan seperti itu? Kan nggak mungkin kan? Mana mungkin liwetan seperti itu? Itu pasti ingin melawan kita. Akhirnya, ya gimana, Sir? Kita tangkap saja itu, si Kiai itu. Wes, tangkap. Pas Kiai Abdul Salam nggak ada di rumah, nggak ada di rumah, paham? Nyai Sikha lo, Yai Sikha mang lo, Yai Sikha atau Kiai Sikha tidak ada di rumah, lagi ke pasar, naik andong, ngerti andong? Apa? Nah, pada hari Minggu, naik delman istimewa, wes, enak di kudu di depan. Nak muka itu wajar kan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di loh muka kan? Iya, nawa nggak ngerti, waduh, nawa ngerti kurang ajar lah begini. Bapak ya irungnya dilunggu siliti anaknya. Ayo Pak, budal Pak. Ya apa? Udah saya lanjut, naik andong, namanya andongnya Kiai nggak secanggih andongnya para Belanda. Belanda kan ada mobil, ada andong yang canggih ya. Mana itu Kiai Abdul Salam? Abdul Salam kemana itu? Sir nggak ada katanya ke kota, ke pasar. Oh iya, paling beli pecel itu kemarin sudah membahas tentang pecel itu. Ayo kita tangkap nanti di perjalanan langsung kita borgol dia, gitu kan? Untuk kita borgol. Nggak taunya salipan, ngerti salib? Belanda serombongan berangkat menuju ke rumah ke pasar, yang Abdul Salam pulang. Katanya Belanda, oh Sir, itu kelihatannya Kiai Abdul Salam, Kiai itu sing Kiai Abdul Salam. Kang, itu ketokane Belanda nang aku nyari kelihatannya. Terus ya napa Kiai? Mandekan. Kiai mandekan. Ayo. Kiai ajenge mriki.
mau ke sini. Ya sudah, nggak jadi, biarkan, tunggu aja. Itu yang namanya andongnya Belanda itu mendekati andongnya Kiai Abdus Salam. Begitu dekat, kata Kiai Abdus Salam, ayo berangkat balapan. Oh, tak tak, ya Allah, tak tak, cip. Ibaratnya ngono. Begitu dekat, mau dekat, kata Kiai Abdus Salam, jangan kenceng-kenceng, biar bisa nuntuti. Begitu di samping, set, ayo banter, cip, banter. Apa gak mangkal Belanda? Kurang ajar ya. Mereka banget, banter. Saben wis nututi kalah, jadi nggak bisa. Padahal karomahnya Kiai Abdus Salam itu padahal kudanya sudah nggak terbaik, andongnya juga andong-andong lama. Kendaraan mewahnya Belanda kalah. Ya. Akhirnya kata Kiai Abdus Salam, udah berhenti, kasihan itu, capek itu. Berhenti. Kiai, turun Kiai. Iya, aku mau turun. Turun Kiai, aku turun. Kiai turun, tak cocok kan aku turun, modon. Nah itu loh. Ya, tak cocok kan kok. Senggerang langsung kaku. Wes, ngomong apa maneng? Ngomong apa lagi? Ini temannya, ada apa ini? Kamu Kiai melukai, membuat anak buah saya seperti ini. Gak, dianya sendiri aja yang nggak tahu diri. Saya turun kok dibentak-bentak, suruh turun berkali-kali. Kamu kurang ngajar Kiai ya? Krek, tembak, krek, semuanya tembak. 1, 2, jere Kiai Abdus Salam, 3. 3, weh, sampai lapo. Tes, mati semua. Kena bentakane Kiai Abdus Salam. Iku jenenge ilmu apa iku? Ilmu petak. Ya iku jenenge ilmu petak. Ya toh, nek cara semoga ini ilmu petak nek dilakoni wong gua gawe kaya apa, nek senggerang des iku langsung ya dicopot kabeh semua tulang-tulang itu kelihatannya kayak gitu. Itu namanya ilmu petak. Langsung mati disenggerang dengan Kiai Abdus Salam. Akhirnya pulang semua. Akhirnya perjuangan berterus. Yang namanya Kiai Abdus Salam belani negarane, ya ta? Walhasil walaupun nggak menang, tapi minimal Kiai Abdus Salam ini orangnya menakutkan Belanda dan membuat kisruh Belanda. Karena santri-santrinya digdoyo kabeh. Nah, kita kembali ke Pondok Selawit. Ya, Abdus Salam tadi, Kiai Syekha tadi menikah dengan perempuan bernama Muslimah. Kalau nggak salah daerah Demak, punya anak perempuan, kalau nggak salah Layyinah, punya Layyinah. Lah punya Layyinah itu dijodohkan dengan santri seniornya Kiai Abdus Salam atau Kiai Syekha tadi. Itu nanti juga yang menurunkan Kiai Wahab Hasbullah. Pokoknya dari situlah, dari Bunyai Layyinah atau dari Bunyai satunya itu yang menurunkan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Lah Kiai Hasyim Asy'ari punya anak Kiai Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya anak Gus Dur, gitu kan? Nah itu lo rentetane. Makanya dikatakan buyutnya namanya Syekha, Kiai Syekha, karena nyegrang Masya Allah, gitu. Gak tanggung-tanggung, gak kaku tok sampai mati. Ya, apa nih gak krono saking degdaya itu, ya, saking degdayanya, saking saktinya, nggak bisa dibuat mainan oleh orang-orang seperti Belanda itu. Tapi kalau sama orang, oh sabar Kiai Abdus Salam itu sabar, sama anak kecil juga sabar. Beliau itu kereng, kejem kalau sama Belanda gitu loh ya. Kiai Abdus Salam menikah dengan putri orang besar lah dari Demak, namanya Bunyai Muslimah. Karena lah Bunyai Muslimah itu punya anak putri namanya Bunyai Layyinah. Dinikahkan dengan santri senior bernama Kiai Usman. Lah, Bunyai Layyinah dan Kiai Usman punya anak namanya Bunyai
Halimah. Lah Halimah ini loh dinikahkan dengan orang alim yang bernama Asy'ari. Lah Abdus Salam dengan siapa itu? Kiai Asy'ari itu masih kerabat juga, masih hubungannya ke Pangeran Sambu. Dan Kiai Abdus Salam itu dari mana? Dari Tegalrejo itu mana? Ya pokoknya Jawa Tengah. Paham? Tegalrejo Jawa Tengah. Pokoknya Kiai Abdus Salam berasal dari Tegalrejo. Ya, akhirnya pindah ke daerah Jombang mendirikan pesantren. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.